ya, yang akan dikeluarkan untuk kepentingan pendidikan. Masalahnya, mayoritas dari alokasi tersebut ini hanya untuk OPEX atau Operational Expenses. Sedikit sekali untuk R&D, Research and Development. Ya, dan juga sedikit sekali untuk CAPEX atau Capital Expenditure, untuk bangunan, laboratorium, dan segalanya. Jadi kalau kita mau mendorong semangat pembuahan S3 dengan skala yang jauh lebih besar, ini harus ada lebih alokasi untuk kepentingan research dan juga CAPEX atau Capital Expenditure. Nah, research and development di Indonesia itu hanya 0,07% dari GDP kita. Kecil sekali. Jadi negara-negara maju, bahkan negara-negara berkembang yang sudah menuju koridor kemajuan, itu mereka mengeluarkan sekitar 1% dari PDB mereka untuk research and development. Kita ini masih jauh di bawah, 0,07% dari GDP. Itu dikeluarkan untuk kepentingan research and development. Tapi karena ruang fiskal kita ini akan terus lebih besar, saya rasa kalau kita melakukan pemikiran-pemikiran ulang ya, mengenai ini alokasinya harus kemana dan berapa. Saya yakin pembuahan 100.000 PhD atau S3 dalam 20 tahun, tentunya mungkin Anda jangan berharap dalam 6 bulan akan terjadi perubahan yang drastis ya, tapi ini penyikapan untuk 20 tahun. Saya rasa kita mempunyai prospek yang besar sekali untuk bisa membuahkan. Karena dari sisi pendanaan ini kita sudah semakin mampu. Jadi tinggal memerlukan visi saja. Nah, yang bagian kedua dari pertanyaan pertama yang mirip dengan pertanyaan kedua itu kan sedikit bergesekan dengan atau menyentuh kepentingan kita untuk mengindustrialisasikan diri. Apakah ini akan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan kita untuk menjadi negara berbasis agro? Tentu tidak. Kalau kita lihat dari saya Ismail dari Departemen Ekonomi Kamu. Bertanya, ini Pak, saya pernah baca tentang MP3I itu, kan proyeknya sangat besar ya, melibatkan seluruh kepulauan di Indonesia. Kan kalau besar itu pasti membutuhkan biaya yang sangat besar pula. Kesannya resiko yang besar pula. Terus bagaimana nih untuk mengalokasikan dana untuk membiayai proyek ini? Saya pernah baca suatu kutipan dari Bapak Hatta Rajasa bahwa kita jangan takut untuk menolak modal asing, karena sejauh yang saya tahu dalam berita-berita itu seperti Freeport, Newmont kan itu dari modal asing juga ya, dan hasilnya hanya ada ketidakpuasan untuk masyarakat sekitarnya. Menurut Bapak dari BKPM ini, sebaiknya sikap pemerintah Indonesia terhadap PMA itu seperti apa? Terima kasih. Ada lagi yang dari kanan? Baik, sekarang tengah ya, tengah. Oke, ada Pak. Oh, ada satu lagi. Oke, silakan. Pak Rizal, karena sudah dikasih mic ya, masalah. Oke, saya menyambut dari pertanyaan cerdas dari mahasiswa tadi. Sikap saya sangat bagus sekali. Dan sebenarnya terima kasih pada Pak kita yang sangat inspiring tadi ya dengan wawasan kita. Ini soal tadi koridor terhadap PMA. Kompas berhari-hari membongkar tentang dominasi asing. Kita tidak anti asing, tapi kalau asing menguasai kita juga rasanya gimana ya? Kalau aset perbankan 52% berasal asing, asuransi dan sebagainya, apalagi di daerah pertanahan. Kemudian nulis op-ed artikel di Kompas mengenai nasionalisme ekonomi, dan di situ saya kembangkan argumentasi bahwa nasionalisme itu bukan mengenai kepemilikan, tapi lebih mengenai siapa yang
bisa menikmati. Dan saya dipanggil oleh DPR, terus diinterogasi, ditanya macam-macam selama hampir 6 jam. Di sidang di DPR itu saya didengar pendapat, saya jelaskan saya ini nasionalis. Saya sebelum masuk pemerintah nih pendapatannya jauh lebih besar. Dan saya bisa dibilang ya, gaji saya juga udah turun. Saya benar-benar mau mengemban tugas negara untuk membantu negara kita ini bisa lebih maju dibandingkan sebelumnya. Dan saya ceritakan, saya mau memberikan sedikit realisme mengenai argumentasi saya. Sebelum saya masuk ke pemerintah, itu sudah dijabarkan, dikembangkan target investasi dari sisi PNBD atau penetapan modal penanaman modal tetap bruto. Itu sebesar 10.000 triliun rupiah dalam 5 tahun. Tapi konteks pembicaraan ini harus realistis, di mana kita juga peka aset perbankan nasional kita ini hanya sebesar 3.000 triliun. Kalau kita mau berusaha, kita kan harus pinjam dari bank, ya kan? Kita ada modal 30 perak, kita pinjam 70 dari bank. Dan sedangkan pertumbuhan kredit di Indonesia itu hanya 20% per tahun. Jadi kalau asetnya itu sekitar 3.000 triliun, dikalikan 20% pertumbuhannya, itu tiap tahun siapapun di Indonesia hanya bisa minjem 600 triliun. 600 triliun dikalikan 5 berapa? 3.000 triliun kan? Jadi kita masih bolong 7.000 triliun karena target investasi itu 10.000 triliun. Nah, kalau kita menggunakan rule of thumb debt to equity 70-30, kalau kita bisa pinjam dari bank 3.000 triliun, 30-nya itu atau proporsi ekuitasi berapa? Sekitar 1.000 triliun kan? Jadi kalau Anda menjadi pengusaha besok, tiap hari selama 5 tahun Anda bisa pinjam 3.000 triliun dan Anda punya modal 1.000 triliun, total investasi yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam periode 5 tahun itu hanya bisa cuma 4.000 triliun. Untuk supaya kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi apakah itu 7,5 sampai 8%. Tentunya kalau kita turunin target investasi ke 4.000 triliun dalam 5 tahun, pertumbuhan ekonomi kita tuh di bawah 5%. Dan untuk menjaga stabilitas makro ya, politik dan ekonomi, lebih politik, itu kita nggak bisa tumbuh di bawah 5%. Karena tentunya pemerataan itu tidak akan terjadi. Jadinya kalau tadi ada karakterisasi mengenai kita tuh maunya didikte aja ya, memang betul kita dari dulu tuh maunya didikte oleh asing. Dan saya yakin probabilitas kita didikte ke depan itu akan terus turun semakin kita berpendidikan. Dan pendidikan itu harus mengandung nasionalisme yang internasionalis, bukan internasionalisme yang nasionalis. Ini harus ada kandungan nasionalisme yang internasionalis. Internasionalis dalam arti kita tuh harus belajar berkoexist dengan anggota komunitas internasional. Karena kita nih sudah hidup di komunitas yang sangat globalized. Dan bukan berarti kalau kita berkoexist